Iya, selamat sore buat teman-temanku semua, para klien-klien pengguna aplikasi penjualan yang dibuat oleh saya. Karena memang tidak ada namanya ya, karena repot harus puputan, bikin bubur merah putih, ditaruh pojok, manggil ustadz, bikin berkat, kan ngasih nama kan begitu. Cuma karena jadi karena ritualnya panjang, kali lebar kali tinggi, maka aplikasinya tidak dikasih nama gitu. Nah, ini cara melakukan kulakan pembelian. Jadi kalau dibaca di atas ini, tab ini tinggal dicari saja di pembelian. Nah, terus di pembelian ini ada 1, 2, 3, 4 tombol ya. Yang pertama daftar supplier. Daftar supplier itu ya isinya daftar para supplier. Nah, ini sebagai contoh ya, ada 69 data di sini. Ini cari berdasarkan ini ya. Buat yang sudah cukup lama pakai, sudah tahu ini cara untuk mencari datanya berdasarkan apa. Nah, untuk daftar supplier di sini muncul saldo hutang. Saldo yang muncul di pojok kanan atas ini saldo hutang kita ke supplier ya. Jadi ketika melakukan pembelian dengan utang itu di setiap supplier, misalnya contoh Andi Freelance 3.379, Bakti AC 4,49 dan seterusnya. Totalnya ini nanti di bawah muncul ya, dan total semuanya munculnya di pojok kanan atas. Nah, kenapa beda angkanya? Karena data yang total di bawah ini adalah yang dimunculkan total dari data yang ditampilkan. Jadi kalau di sini tampil 10 data, ya ini 42663 ini total dari 10 data ini. Sedangkan yang di kanan atas ini total dari 69 data. Nah, misalnya nih kita ganti 25. Nah, kan totalnya mesti berubah. Ganti 50. Nah, totalnya kan berubah. Karena ini 69 data, kalau di 100 pasti include. Nah, itu kan sama. Nah, begitu. Untuk menambahkan supplier tinggal pencet tambah cabangnya. Untuk cabang mana supplier itu, nama suppliernya apa, misalnya PT Jomblo Sejati. Nah, mohon untuk teman-teman yang jomblo tidak tersinggung, ini hanya sebagai contoh ya, karena toh bagaimana juga kejombloan itu harus dinikmati. Karena nanti kalau sudah tidak jomblo ya cukup repot juga loh, harus tanggung jawab, harus kadang-kadang mau pergi-pergi ya harus mikir. Kalau jomblo kan bebas gitu. Nah, terus kontak person itu berarti bisa ditulis nama salesnya, bisa ditulis julukannya ya, misalnya PT Jomblo Sejati ini jualan produk merek apa sih, misalnya merek Atek misalnya, ya udah kontak personnya Atek supaya memudahkan mencari. Karena kadang-kadang misal Unilever, nama PT-nya kan PT apa gitulah, daripada bingung kan tulis aja kontak personnya Unilever boleh. Nah, nomor HP ini nomor HP-nya salesnya biasanya. Jadi kalau mau order, kadang-kadang kalau kenal deket sama salesnya langsung aja, kalau nomor HP-nya tahu kan langsung. Nah, nomor kantor ya nomor kantor, nomor fax, nomor togel nggak ada di sini karena bukan tujuannya aplikasi dibuat ini untuk masang togel ya. Jadi mohon maaf,
buat teman-teman penggemar togel, kita bisa pasang togel dengan fitur-fitur di aplikasi ini, nggak ada kaitannya dengan togel. Nah, alamat ya alamat supplier, masa alamat janda, jangan alamat supplier. Oke. Kelurahan ya kelurahan supplier, sekali lagi, masa kelurahannya janda misalnya. Kelurahan Mangkukusuman, bukan Mangku Janda ya, jangan salah. Mangkukusuman website kalau ada. Kenapa saya kasih seperti ini? Untuk memudahkan. Jadi kalau misalkan ada supplier yang sudah canggih, mutakhir, bisa order lewat website, mungkin bisa ditaruhin ya, atau link Facebook, untuk komunikasi, link Instagram dan sebagainya. Tombol-tombol ini gunanya ini nek diisi, misalkan www apa ya www YouTube lah misalnya .com. Nah, ini kalau dipencet ini akan langsung membuka default browser, kemudian langsung menuju ke alamat yang dituju. Nah, tuh lihat ya kan. Jadi untuk langsung aja usah ketik, tinggal pencet tombol ini atau ini langsung menuju ke alamat supplier yang bersangkutan. Kemudian kalau sudah tinggal simpan ya. Oke, karena ini hanya contoh, tidak usah disimpan, langsung tutup aja. Itu untuk daftar supplier. Nah, untuk sebelum mengisi daftar transaksi pembelian ya sebaiknya ngisi supplier dulu ya. Nanti daftar transaksi pembelian. Nah, transaksi pembelian ini ya pembelian kulaan. Nah, caranya, nah ini sebelum caranya kita lihat tabelnya dulu. Nah, paling kiri kan ID transaksi pembelian, nomor nota lah, nota pembelian tapi menurut versi sini yang disuplai ya. Transaksi pembelian menurut supplier beda lagi. Nah, itu di sini kalau mau diisi. Nih, kolom yang ini nih. Tanggal transaksi, cabang, gudang. Nah, nomor faktur dari supplier juga tak kasih di sini untuk memudahkan mencari. Misalkan nota-nota supplier diarsip, mau menyamakan nota itu yang diarsip itu, nota fisik dari supplier itu dengan ID transaksinya, kalau di sini yang mana sih? Nah, jadi gampang nyarinya. Nah, ini nama suppliernya ini. Status barang sudah diterima atau belum. Jadi kan kadang kulaan udah bayar dulu atau pokoknya sudah transaksi dulu tapi barangnya masih dikirim. Jadi ini berarti kalau ini sudah diterima semua. Kalau ada yang belum, nanti ada yang muncul status, misalkan mana ya status barang diterima, misalnya sudah diterima semua, sebagian sudah diterima, atau belum diterima semua ya. Misalkan belum diterima semua, cari, nah itu ada satu, ada yang belum diterima semua, yang sebagian cari, nah itu enggak ada. Sebagian tuh ya misalkan pesennya 100, datangnya baru 70, berarti baru diterima sebagian 70, itu seperti itu ya. Yang jelas mustahil pesennya 100 dikirim 200. Nah, berarti saya menduga sampean tuh menggunakan ilmu-ilmu gendam ya. Karena suppliernya bisa bingung gitu, order 100 kok dikirim 200. Nah, itu saya juga mau kalau seperti itu. Bayarnya tetap 100 gitu maksudnya. Nah, ini nominal pembelian, total sebelum diskon dan pajak. Jadi 2,5 juta. Ini contohnya inilah 2665, ada dapat diskon 20.000, berarti ini kurang itu, ini hasilnya. Kalau ada pajak, ini kurang ini tambah ini, hasilnya ini. Nah, pembayarannya pakai uang tunai atau transfer. Nah, ini berarti waktu itu langsung pakai uang tunai, karena yang 000 ini nih
ini adalah yang awal pembeliannya ngutang. Nah, ini makanya ada saldo hutang kan, belinya sekian, ini saldo hutangnya sekian, beli sekian, saldo hutangnya sekian, beli sekian, saldo hutangnya sekian, berarti ini urung bayar gitu. Ini nominal retur pembelian, ini kosong, belum ada retur ya. Penanggung jawab transaksi, status pembayaran belum lunas, ini lunas. Jadi yang jumlah ini dengan ininya sama, ini mesti lunas gitu. Nah, ini tanggal jatuh tempo. Nah, cuman ini memang nanti akan saya tambahi fitur ketika tanggal jatuh temponya hari ini, pas buka ini itu muncul notifikasi gitu ya. Atau mungkin saya merah-merahi gitu, berarti ini udah waktunya bayar gitu ya. Itu. Nah, oke, saya ini tambah. Nah, nambah itu bukan nambah istri atau nambah pacar, jangan, tidak boleh. Ya. Nambah transaksi kulaan atau pembelian. Nah, ini barcode. Sebetulnya ini masih belum sempurna, ini barcode-nya kayaknya masih kurang pas. Jadi kalau di search di sini, saya belum tahu, nanti dicoba. Tapi yang sudah pasti bener nih pakai ini. Nah, cari barcode atau nama barangnya. Jadi kalau ini bisa langsung ditembak di scanner barangnya. Tit itu ya. Nanti akan muncul salah satunya itu. Nah, misalnya ini kulaan katakanlah buka yang banyak aja. Nah, misalnya inilah Anlen coklat. Nah, ini kalau dia multi satuan, dia akan keluar ini seperti ini. Ada saset, renceng, karton. Misal kulaan si Anlen ini 3, satuannya karton. Nah, HPP yang muncul di sini, ini nih HPP terakhirnya ini. Nah, tinggal sama nggak di nota tuh sama HPP nih. Kalau sama, ya tidak usah dirubah. Kalau beda ya dirubah, gitu kan. Logis sebetulnya, hal logis. Misal ternyata naik jadi 275. Nah, berarti 1 karton 275, 3 karton 825 ya. Nah, terus tinggal di enter, cukup selalu pakai enter aja. Enter akan pindah, enter pindah, enter pindah. Tanggal kadaluarsa nih nggak bisa dipakai ya. Saya sebetulnya mencoba menerapkan gimana caranya mendeteksi barang-barang stok yang kadaluarsa, tapi memang repot, nggak bisa. Aplikasinya pengaplikasiannya ribet karena kasirnya setiap mengeluarkan barang dia juga berarti harus mencatat tanggal kadaluarsa yang barang yang keluar kan. Ya mungkin ada yang telaten begitu, tapi kebanyakan enggak. Jadi saya pikir, jadi ini enggak bisa dipakai lah, enggak usah diapa-apakan. Enter akan pilih bentuk diskon yang ada. Nah, diskon itu ada 2. Satu diskon yang per item yaitu ini. Yang kedua diskon yang global yaitu ini. Nah, kalau kadang gini, supplier itu ada diskon per item, ada diskon global. Mudah-mudahan mudeng maksud saya. Kalau diskon per item, dia bisa berbeda-beda. Item ini cuma 1%, item yang ini 2%, item yang ini 1,5%, beda-beda. Tapi kalau yang ini pasti nggak mungkin beda, pasti pukul rata, 1% pasti 1% semua. Ya. Nah, ini bisa pilih kalau diskon per item dalam bentuk persen atau rupiah. Kalau dalam bentuk persen ya tinggal isi persennya, misalkan 1%. Nah, ketika di tab atau di enter, kalau di enter langsung input ya, tapi kalau di tab dia keluar dulu ininya, kursornya cuma nempel aja di siap-siap di mencet di tombol ini.
Berarti diskonnya 275 ini dapat diskon rupiahnya segitu, karena dia menghitung sendiri 1% kali 825 adalah ini. Atau dibalik, rupiah berarti misalkan 8.000, nah dia akan menghitung bahwa nilai rupiah ini adalah 1% dari ini ya. Jadi supaya nggak pakai kalkulator, karena ya nggak lucu aplikasi kok masih pakai kalkulator, maksudnya gitu ya. Ya biar lepas kalkulator. Kalkulator itu aplikasi zaman purbakala, zaman Raden Patih Gajah Mada itu masih hidup. Nah kalau sekarang udah beda generasi, jadi menginput sesuatu di komputer, saya usahakan pikiran saya jangan sampai megang kalkulator itu ya, karena kalau masih pegang kalkulator itu berarti kembali lagi ke zaman Raden Patih Gajah Mada ya kan, beda zaman tuh ya. Jadi misalnya rupiah, nah 10.000 diskonnya, berarti 0,12%. Nah kalau 0,12%, oh ini 1.000, salah, nolnya kurang bos. Nah 1,21%. Pantesan orang 8.000 aja 1%, masa 0, kan mustahil. Nah ini kalau sudah tinggal bisa tombol enter atau diklik input ke tabel. Nah itu masuk. Oke. Jadi kalau diskon persennya ini dipakai, dia akan nongol di sini. Tapi kalau yang ini enggak, ini notal dari total. Oke, saiki belanja meneh. Misalnya ini, nah katakanlah satu karton aja, harganya ceritanya 130.000. Nah misalnya nggak pakai diskon guys, input dah. Misalnya satu item lagi dah, ini satu karton, terus ini 137.500. Input. Nah kalau sudah ini 1.082.500, ini ada diskon lagi enggak? Nek ada bisa pakai persen, bisa pakai rupiah. Nah kalau persen, kalau 1% berarti dia mengalihkan ini dikali 1%. Nah itu hasilnya. Nah kalau ada pajak 11%, tinggal centang aja. Kalau nggak ada buang. Nah, ini udah update mutakhir 11%. Terakhir Ibu Sri Mulyani kan pajak 11%. Nah, jadi ini aplikasi udah bukan zaman Raden Patih Gajah Mada, ini sudah mutakhir 11%. Kalau yang 10% berarti masih zaman-zaman penjajahan Jepang, itu masih kuno. Ya. Nah, anggaplah misalnya ya wes diskonnya pakai rupiah aja lah, misalnya 2.500 ben genep, berarti totalnya ini ya, karena ini diskon 2.500, ini totalnya ini. Nah nek sudah ya dipencet, jangan diliatin nggak bakal berubah, diplototin, apalagi komputernya diajak ngobrol, jangan kayak orang gila ya, eksekusi pembelian. Jangan cuma diliatin. Nah, ID faktur dari supplier, nah itu nota yang dari supplier kan dia pasti punya nomor nota, nomor order, nomor transaksi, nomor yang pasti bukan nomor togel atau kuda lari. Itu beda, jangan dimasukin sini. Nanti nggak cocok. Jadi bisa nomor nota, bisa nomor order, bisa nomor transaksi, bisa bukan nomor telepon, apalagi nomor HP janda, bukan. Jangan dimasukkan ke sini ya, jangan. Dan misalnya KW 770 inilah misalnya tanggal pembelian dirubah ya 10 atau mau misalkan hari ini. Nah, ID supplier tinggal cari suppliernya mana, misalnya Makmur Abadi inilah misalnya. Nah misalnya, nah tinggal di bagian ini
Kalau membayar lunas ini total belanjaan ini. Nah, ini tinggal pencet ini aja nih, tombol ini nih yang panah atas bawah, jret. Nah, cara dibaca. Anda tidak menginput jumlah. Nah, gitu maksudnya. Ini ada sedikit kesalahan lah, nanti diperbaiki. Intinya begitu. Ketika dipencet tombol ini, berarti Anda menginput jumlah pembayaran sejumlah ini. Maka pilihlah model pembayaran untuk transaksi ini. Karena mengeluarkan uang ya. Mengeluarkan keringat ya. Jadi misalnya kas atau transfer gitu. Ya, misalkan dalam hari ini kas. Kas ini diambil dari kas mana? Karena ini yang login saya, ya kasnya kas admin umum namanya. Tapi kalau yang login orang lain, otomatis ini menyesuaikan ke orang lain, tapi bisa diganti. Misalnya ternyata saya lagi nggak pegang duit, ternyata rekan kerja sebelah yang pegang duit. Nah, siapa orangnya ditunjuk. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, misalkan yang pegang uang si ini misalnya. Nah, ya tinggal dia disuruh masukkan PIN-nya. Diizinkan. Nah, itu akan berpindah ya. Jadi mengeluarkan uang sejumlah ini untuk kulaan dari uang kasnya ini orang ini ya. Nah, departemen pembelian siapa? Nah, saya atau bukan? Kalau bukan ya cari yang lain. Misalnya ini. Nah, untuk accountingnya siapa misalnya. Kalau nggak ada ya kita sendiri aja. Keterangan tambahan ini ya misalkan apalah, cerita informasi mengenai kulaan yang ini nih apa, dikasih keterangan kalau memang ada. Nggak perlu harus bikin tulisan panjang lebar yang misalnya cerita sinetron Andin gitu, tukang ojek pangkalan terus ditulis di sini. Jangan kepanjangan, kasihan bosnya. Nanti kalau membaca keterangannya pusing dia, kan dia udah nonton di TV, ngapain terus dicerita tulis di sini Andin kepleset di kamar mandi terus Anda cerita curhat gitu kan, jadi nggak cocok gitu. Nah, itu kalau bayar lunas. Nah, sekarang misalnya bayarnya cuma separuh dari belanjaan 1.080.000 itu bayar nitip cuma 500.000, ya udah bayar titipnya aja 500.000 kurang. Nah, berarti sisa utang ke supplier kurang 580.000 ya. Nah, kalau kita ada kekurangan atau ada hutang, maka diminta untuk menginput tanggal jatuh tempo. Nah, misalnya berapa yang sisanya mau dibayar kapan. Biasanya sih kalau supplier yang gede dia di nota pasti ada tulisannya tanggal jatuh temponya kapan. Misalnya 15 hari. Kalau 15 hari dari tanggal sekarang berarti tanggal 25 bulan 8. Nah, atau misalkan kalau tanggal 26 berarti itu 16 hari dari sekarang. Nah, karena mengeluarkan uang 500.000, otomatis tetap ditanya bayar uang itu 500.000 itu pakai apa? Kas misalnya. Sama kayak tadi, kalau kasnya bukan yang kita pegang, cari dari kasnya siapa. Yang jelas bukan dari kasnya orang lewat. Anda cari orang lewat, di sini nggak ada namanya. Ya percuma. Dari orang rekan kerja Anda yang usernya sudah diinput, bukan dari orang lewat atau orang yang tipe-tipe atau dari genderuwo sebelah Anda atau kuntilanak yang ada di atas Anda misalnya. Nggak bisa, dia nggak diinput usernya ya. Nanti dia ketawa ketiwi kalau diminta input keuangan gitu ya. Jangan. Nah, sisanya sama aja, tinggal di keterangan tambahan atau langsung salaman transaksi pembelian deal ya. Nah, kalau ternyata nggak bayar sama sekali, nggak bayar nih hutang ya, bukan terus nggak bayar, bisa dikaploki sama supplier nanti Anda. Jangan ya, maka isi 0 berarti tidak membayar
alias menunda pembayaran, karena memang faktanya tidak mengeluarkan apa-apa, 0. Nah kalau 0 ini model pembayarannya otomatis mati ya, karena tidak mengeluarkan uang. Lah model pembayaran apa coba nggak mengeluarkan uang, berarti nggak ada. Nah ini otomatis, nah ini berarti 0. Nah ini harusnya ketika 0 ini akan mati, berarti ada yang kurang pas, tapi tidak apa-apa. Intinya kalau 0 ndak usah ngisi ini ya. Oke, udah selesai. Nah ini ceritanya utang total wis ya, utang 0 ya, berarti utang full. Udah tinggal transaksi pembelian deal. Nah ini mau dicetak boleh, tidak dicetak boleh ya. Misalkan cetak sekalian, munculnya itu seperti ini. Nomor faktur ini, fakturnya kita, tanggal pembelian ini, wah ini kurang nih, kurang panjang ya, harus dipanjangkan. Tapi nggak usah kama erot, nggak usah, nanti saya yang manjangkan. Tanggal pembelian 10 Agustus, ID supplier ini, namanya ini, belum terbayar sejumlah sekian, status pembayaran belum lunas, jatuh tempo tanggal 10 bulan 8 ya. Barcode ini tadi beli 3 karton, ini 1 karton, ini 1 karton, bla 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 bla, ini dapat persen 10.000, dapat diskon tambahan 2.500, total yang dibayar 1.080. Mengetahui accounting, mengetahui departemen pembelian, cetak jebret ya, tulis rampung, berarti sudah terinput pembeliannya ya. Nah berarti untuk pembelian yang tadi barusan diinput, tanggal transaksi adalah today. Nah itu nih ya toh, ini toh yang barusan diisi toh. Nah iya toh, nah iya. Nah kalau sudah mengisi transaksi pembelian, jangan cuman diliatin, apalagi diplototi, gak akan berubah aplikasinya. Langkah selanjutnya itu masuk ke gudang, tapi ini kalau barangnya udah nyampe ya, kalau barangnya langsung sampai. Kalau barangnya belum sampai ya jangan. Nah kalau baru transaksi pembelian ini belum masuk stok, nah, stoknya kalau dicek nggak nambah, berarti apa ya? Nah nggak salah, ini ada ini nggak nambah, ini belum nambah. Nah, saya kadang-kadang bikin aplikasi juga bingung. Nah ini stoknya ini belum nambah, nah, masih di sini. Ini nilai stok barangnya masih belum nambah. Nambahnya setelah menerima barang. Gudang terima barang ya, tambah. Oke. Nah yang mau diterima barangnya itu yang mana ya, harus jelas. Jangan barang orang diterima, barangnya tetangga diterima, jangan. Itu kan paketnya tetangga, kasihkan ke tetangganya ya. Nah ini, nah tadi kan nginput ini toh, CV Makmur Abadi ini ya, ini. Nah ini loh saudara, nih ya, tadi belanjanya kan ini ya, ingat jumlahnya, ini 1, ini 3, ini 1 ya toh. Nah tinggal tanggal penerimaannya kapan, barang diterima, apa saiki, apa kapan. Nah penanggung jawab transaksinya siapa? Nah ini saya atau orang lain ya, siapa penanggung jawab transaksi. Nah kalau ini gimana? Ya udah, tinggal kalau barangnya diterima penuh, ini nanti ini jumlah ini akan langsung masuk ke sini ya. Yuk dicoba ya, ini nah, nanti bisa dipelajari. Pembelian 1, barang yang masuk gudang saat ini masih 0, yang sudah 0, yang belum 1, kan berarti belum. Nah kalau ini diterima penuh, jret, nah berarti yang masuk ke gudang saat ini 1, ini 3, ini 1, yang belum masuk 0, 0, 0 ya. Berarti kalau
belum masuknya sudah 0, berarti sudah diterima semua ya. Atau kembalikan lagi caranya gini, batalkan semua. Nah, atau mau satu-satu, yang ini diterima semua satu karton. Nah, beli 3 baru datang 2. Nah, saya ulangi. Ini 2. Nah, ini 1. Ini 1. Berarti dari beli 1, 3, 1 yang masuk baru 1, 2, 1. Gitu ceritanya ya. Ini misalnya begitu. Jadi barang diterima penuh. Aja wis ben ora bingung. Dah. Nah, ini saya tak ngombe sik, ngelak. Meh gorengan ora teman-teman? Nek meh gorengan iki ana iki tahu aci, gelem ora? Enak loh. Enak. Tahu aci. Daging mau. Aduh. Aku loro ya. Kecokot. Tahu tuh cek, sel. Nah, sekali lagi, nomor surat jalan. Kan biasanya kalau supplier gede mesti ada surat jalannya. Surat jalan itu bukan surat yang bisa jalan sendiri, bukan. Itu surat pemberitahuan untuk pengiriman. Nanti surat jalan dikira surat yang bisa jalan sendiri. Wah, kabur. Ya, nomor surat jalan. Nomor surat jalan misalnya, ya sebenarnya diisi boleh, tidak diisi boleh. Lebih baiknya nek komplit kan bagus. Nomor surat jalan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nek mau lebih rapi, lebih ketat manajemennya, foto surat jalannya di upload sini, masukkan ya. Jadi datanya komplit. Tapi nek ribet nggak usah. Kan kalau perusahaan Anda besar, karyawannya ratusan, ribuan, ini memang perlu seperti itu menghindari kasus-kasus yang akan datang. Karena Anda juga bisa menggaji admin yang cukup lumayan gajinya, nginputi kaya ngene iki. Lah nek admine digaji mung 500 sawulan, kon nginputi kok ngene, ora bakal gelem, Pak. Aku wegah tenan asli. Nah, aku gawene yo asline perlu ora gitu. Tapi ya sudah untuk lengkap-lengkap gitu. Ya. Nomor polisi kendaraan pengirim ya. Bukan nomor polisi janda, kendaraan janda, jangan. Nomor polisi kendaraan pengirim. Jadi yang ngirim produk itu nomor polisi kendaraannya berapa itu dicatat. Jangan janda sebelah mbok catet ora kanggo blas. Misalnya G 444 JE gitu. Ambil foto kendaraan pengirim, jangan foto selfie Anda dimasukin sini. Nggak cocok itu ya, nanti datanya ngaco. Nah, terus nama petugas pengirim ya, petugas pengirim atau supirnya misalnya Sutarno. Nah, terus Sutarno nih mbok foto no ki balik omene no foto cekrek mbok upload gini. Nah, terus nomor kartu identitas pengirim, KTP-mu ndino. Kayak kasus pesulap merah itu ya, meminta KTP ya, itu harus seperti itu. Tapi dalam hal ini kalau perusahaan Anda masih nggak terlalu gede, nggak perlu lah. Engko ndadake supire sebel jaluke kok kuwi. Nah, penanggung jawab barang masuk atau kepala gudang yang menghitung jumlah barang diterima cocok dengan faktur. Jadi ketika barang masuk itu ya harus dihitung. Kalau nggak dihitung nanti pesennya 10 dimasukin ke gudangnya 9. Nah kan berarti sales nakal, oknum sales nakal tuh itu ya, pesen 10 masukin 8 bilangnya 10, yang 2 disikat. Nah
Makanya kalau Anda ngecek sendiri, ngitung sendiri, ya berarti penanggung jawabnya Anda. Tapi kalau Anda punya karyawan yang khusus stay di gudang, khusus menghitung itu, ya ini input namanya siapa? Misalnya si Agus nih, Gus. Si Agus itu disuruh input pinmu Gus, ini sebagai tanda tangan bahwa dia menyatakan ya saya menerima menghitung barang itu sudah cocok gitu. Nah ini Agus, nanti di notanya akan kelihatan. Oke. Nah ini ID biaya, jika ada biaya apa ya, yang jelas bukan biaya nonton di bioskop, bukan, tidak ada nerima barang kok nonton di bioskop, enggak, bukan itu. Nah, ID biaya contohnya biaya bongkar muat, ya bisa kan, karena order barang 1 truk gula misalnya, kan ada pakai jasa bongkar kepala BM. Nah, itu misalnya biaya bongkar muat barang. Nek ada loh, nek nggak ada nggak usah. Misalnya 3.000 misalnya dibayarkan kepada Bejo misalnya. Keperluan ya bongkar muat barang, namanya juga biaya bongkar muat barang. Nah, keterangan tambahan misalnya, ya kalau ada informasi tulis, kalau nggak ada nggak usah, ya, nggak perlu sih. Misalnya si Bejo tuh sebetulnya bau badannya nggak enak, ini nggak usah diceritakan di sini ya, itu personal gitu, jangan sampai ditulis-tulis di sini, jangan. Nah udah, input ke tabel. Pilih alat pembayaran biaya, ya kan karena keluar biaya ya. Kalau keluar keringet nggak mungkin ditanya pembayaran biaya. Kas misalnya, dari kas mana ya udah keterangan tambahan. Nah itu keterangan tambahan seperlunya, nggak perlu cerita Dragon Ball ditulis di sini gitu, cerita sinetron ditulis, nggak usah ya. Nah udah, input barang masuk ke gudang, jret. Nah ini mungkin karena ada biaya ya, ada errornya. Nanti saya coba betulkan tanggal transaksi hari ini. Coba udah masuk belum? Oh belum guys, belum. Di jurnal umum. Nah ini yang hari ini. Nah belum masuk, berarti memang transaksi tadi tidak masuk guys. Oke, sekarang kita ulang tapi tanpa biaya ya. Ketoke biayanya iki sing gawe trouble. Yang udah nggak pakai biaya nggak ada masalah. Nah kan ini diterima penuh. Nah ini penjelasannya sama kayak tadi. Coba ya, tanpa biaya, input. Bukan karena biaya, coba tak restart aja aplikasinya. Alah, salah. Bukan biaya. Oh, apa ini yang kurang benar? Ini ada yang masuk nih ke
ganjel. Ya, ulangi ini. Oke, kita coba lagi. Sudah diperbaiki tatanya. Eksekusi. Oh iya, diterima penuh. Oke, karena tadi mainan ini klak klik jadinya error. Dah. Nah kan, nah itu. Nah, ini nek supirnya diisi, nomor surat jalan diisi, nongol sebenarnya di sini. Karena nggak diisi, dan harusnya juga nongol di sini. Ini dikasih seperti ini tujuannya. Dari pihak supplier kan sebetulnya ada surat jalan bahwa kita sudah menerima barang. Cuma kan dari pihak kita juga, dari pihak kitanya ya ini, bahwa menyatakan supir mengirim sejumlah barang ini sudah dicek sama kepala gudang kita, departemen pembeliannya mengetahui, supirnya pun tanda tangan. Jadi kalau suatu saat di belakang hari ada kasus, nah pengirimnya supirnya siapa tahu, kepala gudangnya siapa tahu, departemen pembeliannya siapa juga tahu. Nah maksudnya seperti itu, bahwa kepala gudang menandatangani ini berarti artinya dia bertanggung jawab menyatakan sudah menghitung dan klop. Kalau nek suatu saat ditemukan tidak klop, ada kasus, ya wis iki wong telu patut di santet. Nah itu tadi kalau ada biaya muncul, mestinya akan muncul nota biaya. Ya, coba tanggal transaksi kali ini 10. Nah, ini kan terima barangnya ini. Ya. Kalau ada biaya akan muncul biaya. Sekarang tak hapus. Nah, coba ya transaksi yang tadi ini. Nah, terima penuh. Iya, coba sering kok dolanan. Udah sekali, kalau bisa sekali input, jangan bolak-balik. Akibatnya error tadi. Itu karena perhitungannya dia klik, nanti coba tak betulkan supaya bisa untuk klik. Ini saya nomor surat jalan 345, nomor polisinya G777DE, petugasnya Tarno 456, gitu aja. Nah, ini misalnya ada biaya bongkar muat 12.000, bejo input, biaya kas admin, dah. Nah cetak pertama ini tuh kan nongol kan Tarno, ini nomor surat jalannya. Nah udah dia akan muncul biaya 12.000, cetak bukti biayanya 12.000. Nah, biaya saat terima barang masuk gudang, biaya bongkar muat, penanggung jawab adminnya. Wah saya lupa, mestinya ada satu lagi, bejo. Si bejo tanda tangan menyatakan bahwa sudah menerima. Oh ini bejo tuh ini bejonya tanda tangan penerima bejo. Ini sebagai kwitansi 12.000. Nah ini keterangan tambahan, kalau ditulis muncul, makanya jangan ditulis bejo ileren senenge, jangan. Ini nongol di sini, tersinggung nanti orangnya ya. Bejo admin, wah, ini nanti didandani lah operatornya siapa. Bejo 12.000 rupiah biaya bongkar muat barang gitu ya.
Jadi untuk transaksi pembelian cuman seperti itu aja, tidak ada sulap, tidak ada sihir, nggak ada yang ribet-ribet. Ya, yang ribet aku sing gawe video iki ribet toh. Ya, jadi mudah-mudahan kalau mendengarkan, menonton dengan seksama sih harusnya langsung paham gitu, nggak perlu secara langsung, karena ya cuma seperti itu toh. Ya, kan cuman input transaksi pembelian udah selesai. Nah misalkan transaksi tadi mau dicetak lagi, ya nih cari tanggalnya tanggal 10, cetak hanya faktur transaksi terima barang, cetak hanya bukti biaya, atau cetak kwitansi yang terkait. Nek kwitansi ya iki sing mau bejo gue mau. Nah kalau cetak hanya transaksi terima barang ini. Nah, oke, tak kira begitu aja untuk modul kulaan, cuma gitu aja. Nah, jangan berasumsi berpikir harus ritual puasa 40 hari 40 malam membaca wiridan tertentu. Enggak, ini cuma input transaksi pembelian, bukan mau jadi orang sakti kok. Enggak seribet itu gitu. Maka sebetulnya enggak perlu di training juga sebetulnya. Cuma sesederhana itu aja. Ya. Oke, karena sudah selesai, sudah cukup. Tak pamit dulu, tak liren dulu, tak nonton Mbah Mijan episode terbaru dulu. Ya. Najan aduh nanging caket mring ati. Sampai jumpa.